Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Semoga selalu baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tema yang baru, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita langsung masuk ke pembelajaran saja ya anak-anak. Terus amati dan pahami video dari Bunimah ini ya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang memiliki keragaman yang sangat kaya. Di antaranya keragaman suku budaya, agama, pakaian, tarian, rumah adat, dan masih banyak lagi. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman bentuk muka bumi, baik di dataran maupun di dasar laut. Penduduk Indonesia tersebar di berbagai daerah. Ada penduduk yang tinggal di dataran rendah, penduduk tinggal di dataran tinggi, maupun juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Penduduk biasanya memilih mata pencarian mereka sesuai dengan ketersediaan yang terkandung di alam sekitarnya. Yang pertama yaitu aktivitas penduduk di dataran tinggi. Wilayah dataran tinggi memiliki banyak pegunungan dan perbukitan. Wilayah dataran tinggi biasanya memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi dan udara yang sejuk, serta pemandangan alam yang indah. Aktivitas penduduk di dataran tinggi yaitu sebagai peternakan, perkebunan, perdagangan, dan pariwisata. Tanaman perkebunan yang ditanam di dataran tinggi antara lain yaitu teh, kakao, sayur-sayuran, dan kopi. Untuk hewan yang diternak di dataran tinggi antara lain yaitu sapi perah, kambing, kelinci, ayam berdaging, dan ayam petelur. Selanjutnya yaitu aktivitas penduduk di dataran rendah. Di Indonesia, wilayah dataran rendah penuh dengan kegiatan penduduk yang beragam. Dataran rendah umumnya terletak kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Kemudahan transportasi dan banyaknya pusat-pusat kegiatan di daerah dataran rendah menarik penduduk untuk menetap di sana. Penduduk yang tinggal di dataran rendah umumnya bekerja sebagai petani, karyawan perkantoran, peternak, pedagang, dan lainnya. Yang ketiga, aktivitas penduduk di daerah pantai. Daerah pantai sangat dekat dengan laut yang merupakan tempat hidup berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya. Penduduk yang tinggal di daerah pantai pada umumnya bekerja sebagai nelayan, petambak garam, petambak ikan, pemandu wisata, pedagang, serta pengrajin cendera mata. Semua jenis-jenis pekerjaan yang telah Bunimah sebutkan, kebanyakan semuanya telah memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi ini. Maka kita sebagai penduduk yang ada di bumi ini perlu menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam yang pertama yang patut kita jaga kelestariannya yaitu air bersih. Manfaat air bersih bagi kehidupan kita salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mencuci, dan mandi, serta untuk keperluan industri. Berikut upaya pelestarian air bersih yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu gunakan air dengan hemat. Kedua, buang sampah pada tempatnya.
Ketiga, kurangi penggunaan bahan kimia. Keempat, buang bahan kimia dengan benar. Kelima, membuat daerah resapan air. Dan keenam, mengadakan reboisasi. Hutan bakau. Manfaat dari hutan bakau yaitu melindungi pantai dari erosi dan abrasi sebagai perangkap zat pencemaran limbah air, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, menjadi habitat alami berbagai biota darat maupun laut, dan mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Berikut adalah upaya menjaga kelestarian hutan bakau. Yang pertama yaitu dengan melakukan reboisasi hutan bakau, membersihkan dari sampah dan limbah, membuat undang-undang tentang hutan bakau, melakukan penyuluhan untuk menjaga dan merawat hutan bakau, serta memperbaiki lingkungan sekitar hutan bakau. Sumber daya alam selanjutnya yang patut kita jaga yaitu minyak bumi. Manfaat dari minyak bumi yaitu sebagai untuk bahan bakar misalnya bensin, solar, dan aftur, untuk bahan baku industri kimia, sumber produksi polimer, serta produksi bahan serat. Dan berikut adalah upaya menjaga kelestarian dari minyak bumi. Yang pertama, tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan. Kedua, meningkatkan penggunaan sumber energi alternatif. Ketiga, memakai kendaraan umum. Keempat, memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Dan masih banyak lagi ya. Tanah adalah sumber daya alam yang sering digunakan oleh manusia. Salah satunya yaitu sebagai lahan pertanian. Yang kedua yaitu sebagai bahan baku produksi, misalnya produksi genting, produksi batu bata, ataupun produksi keramik. Upaya menjaga kelestarian tanah yaitu dengan cara: pertama, pengolahan limbah dengan baik, melakukan terasering di lahan yang miring, tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan tidak memakai pestisida secara berlebihan. Hewan juga merupakan sumber daya alam yang banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu dimanfaatkan sumber tenaganya, ataupun bisa juga dimanfaatkan dagingnya, susunya, telurnya, bahkan kulitnya. Tumbuh-tumbuhan juga kaya akan manfaat, bisa digunakan sebagai bahan sandang pangan, industri, maupun sebagai bahan obat. Berikut adalah upaya menjaga hewan dan tumbuhan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu memperbanyak pengetahuan tentang satwa dan tanaman, tidak mendukung kegiatan merusak lingkungan, menjaga lingkungan sekitar, merawat taman nasional, membuat cagar alam dan taman nasional, melindungi hewan langka, dan tidak mengganggu kehidupan hewan dan tumbuhan. Dan itulah pembelajaran 1 dalam bentuk video yang bisa Bu Nina jelaskan. Semoga kalian memahaminya dan bisa mengerjakan